warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Gustiani Nugraha dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru PAUD, Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan spesies saya yang berjudul Upaya Penyelenggara POS-PAUD dalam Optimalisasi Sarana Prasarana untuk Efektivitas Pembelajaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah pentingnya sarana dan prasarana untuk pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini berada pada masa golden age, di mana merupakan masa terbaik untuk mengenalkan lingkungan dan dunia luar kepada anak. Maka dari itu, sarana dan prasarana yang dimiliki harus dapat membantu mendukung perkembangan anak, mulai dari perkembangan kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosi, seni, dan juga nilai moral agama. Pentingnya pendidikan anak usia dini diselenggarakan dengan berdirinya sebuah lembaga PAUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, di dalamnya terdapat standar sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh lembaga PAUD untuk efektivitas dalam sebuah pembelajaran. Pemerintah mencanangkan program Satu Desa Satu PAUD tahun 2015. Namun, keberadaan lembaga PAUD yang semakin banyak dalam perkembangannya memiliki ketimpangan antara aturan dari pemerintah yang harus dipenuhi sesuai dengan standar dan kenyataan di lapangan. Fasilitas pendidikan menjadi masalah umum dalam penyelenggaraan PAUD, yaitu masalah-masalah fasilitas pendidikan masih banyaknya lembaga PAUD, terutama pos PAUD, yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Di antaranya, yang pertama adalah luas lahan yang masih kurang dengan jumlah anak, kemudian luas lahan yang sempit, ruangan yang sempit, tidak adanya lahan untuk aktivitas outdoor, tidak ada permainan outdoor, penataan lingkungan yang tidak rapi, serta lain-lain. Peneliti memilih pos PAUD Tresnasari karena sudah cukup berhasil untuk menarik minat orang tua menyekolahkan anak usia dini. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah anak atau peserta didik di pos PAUD Tresnasari dibandingkan dengan pos PAUD lain se-Kecamatan Bandung Wetan. Nah, meskipun kondisi sarana prasarana di pos PAUD Tresnasari kurang memadai, namun ada upaya dari penyelenggara yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dengan melakukan pemanfaatan pada sarana prasarana yang tidak dilakukan di pos PAUD lain. Hasil penelitian yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan optimalisasi sarana prasarana yang diselenggarakan oleh penyelenggara pos PAUD yang pertama adalah rapat perencanaan pada awal semester. Pada rapat ini, guru dan kepala sekolah mempersiapkan apa saja alat, bahan, dan media yang dibutuhkan selama satu semester. Nah, alat, bahan, dan media yang digunakan disesuaikan dengan tema pembelajaran serta usia anak. Yang kedua, ada di dalam SOP dan RPPH tercantum sarana untuk pembelajaran. Di dalam SOP terdapat penataan alat main dan pembiasaan-pembiasaan dalam pemeliharaan sarana prasarana. Dalam SOP ini, penataan alat main dilakukan sebelum kedatangan anak, yang dilakukan oleh guru kelas serta guru pendamping. Nah, yang ketiga dari perencanaan ini adalah pemilihan sarana prasarana yang aman. Aman di sini merupakan menggunakan bahan-bahan yang aman seperti plastik. Kemudian, alat, bahan, dan media disesuaikan dengan usia anak, serta membuat sendiri. Hasil penelitian yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan optimalisasi sarana prasarana yang dilakukan oleh penyelenggara pos PAUD yang pertama adalah pemanfaatan bangunan masjid. Pos PAUD Tresnasari menggunakan bangunan Masjid Al-Hidayah RW 12, Taman Sari, Bandung. Nah, masjid ini memiliki 3 tingkat. Tingkat pertama digunakan sebagai sarana ibadah, tingkat kedua digunakan sebagai kegiatan kemasyarakatan, dan tingkat ketiga tidak digunakan. Pos PAUD Tresnasari menggunakan tingkat kedua sebagai prasarana pembelajaran. Nah, pada tingkat kedua ini, Pos PAUD Tresnasari menggunakan ruangan-ruangan disesuaikan dengan bangunan masjid. Terdapat ruang kelas A, B, C, dan kelas ruang PG, serta ruangan-ruangan lain yang mendukung. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan barang bekas layak pakai. Di antaranya, memanfaatkan barang-barang seperti kardus dan botol bekas yang bisa dijadikan daur ulang untuk sarana prasarana.
Yang ketiga yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai tempat outdoor. Karena POSPAUD Tresnasari tidak memiliki halaman dan memanfaatkan bangunan masjid, maka tidak adanya tempat outdoor atau tempat bermain. Nah, maka dari itu, POSPAUD Tresnasari sering mengadakan kegiatan outing class ke luar lingkungan sekitar, seperti taman film, jalan Ganesha, dan juga forest walk. Nah, kegiatan ini dilakukan 1 bulan 1 kali. Kemudian, permainan outdoor disimpan di dalam ruangan. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa tidak adanya halaman untuk alat main outdoor, maka permainan outdoor seperti ayunan, perosotan, dan lain-lain disimpan di dalam ruangan khusus untuk area bermain di dalam. Nah, area bermain ini dipisahkan sesuai dengan usia anak. Dipisahkan antara kelas A dan kelas PG dan kelas D dengan kelas C. Nah, kemudian sistem pengelolaan sampah yang dilakukan dengan ekobrik, yaitu sampah-sampah kering, yaitu sampah plastik, dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk dijadikan sarana kembali. Nah, penggunaan sarana prasarana dilakukan pada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi optimalisasi sarana prasarana yang dilakukan oleh penyelenggara, yaitu dengan mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sarana prasarana yang telah digunakan. Nah, kemudian kepala sekolah meninjau sarana dan prasarana untuk melakukan pemisahan dan perbaikan. Dari adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, terdapat faktor penghambat optimalisasi sarana prasarana. Yang pertama adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada anak tentang rasa memiliki. Yang kedua, jarak waktu antara pencairan dan pelaporan sangat berdekatan. Hal ini mengenai proposal pelaporan BOP. Yang ketiga, sulitnya memiliki halaman. Yang keempat, tuntutan orang tua selalu menginginkan anaknya belajar membaca, menulis, dan berhitung, sehingga membingungkan guru yang telah membuat perencanaan pada RPPH. Kemudian, jika guru pendamping tidak ada, maka guru kelas merasa kesulitan dalam pengawasan terhadap anak. Yang terakhir, bahwa biaya sarana prasarana yang dibeli oleh POSPAUD Tresnasari tidak yang mahal karena budget tidak hanya untuk sarana prasarana, melainkan harus menganggarkan kebutuhan lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.